Mirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Henda. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, aksi seorang pria berpistol yang menganiaya pengemudi mobil viral di media sosial. Udah motong gua sorry-sorrynya. Kenapa? Gua takut pelaku, gua cari. Orang pria yang berplat polisi memukul dan memaki di jalan raya. Diduga pelaku tidak terima, laju mobilnya dipotong oleh korban. Penumpang wanita yang berada di kursi belakang sempat ketakutan akibat aksi brutal pelaku. Peristiwa ini pertama kali diunggah akun Instagram @ahmadsahroni. Ahmad Sahroni berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bagus, Pak. Bagus. Nah, kita lihat aja, Pak. Pak, sudah Pak. Rame aja deh. Wah. Kita lihat aja, Pak, nanti, Pak. Iya, lihat aja nanti. Oke. Pak. Viral loh, Pak. Stop. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, tebing setinggi 30 meter di Kecamatan Palupuh Agam, Sumatera Barat longsor dan menimpa rumah warga. Satu orang warga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Evakuasi korban longsor ini dilakukan warga di Jorong Muaro Nagari, Kotorantang, Palupuh Agam, Sumatera Barat. Korban tertimbun material longsor di dalam rumahnya saat berada di dalam kamar mandi. Nyawa korban tidak terselamatkan saat warga membawanya ke rumah sakit. Korban berjenis kelamin wanita berusia 57 tahun. Warga mengaku longsor terjadi secara tiba-tiba dan menimbun bangunan rumah tak jauh dari titik longsor. Jadi pas lagi kamar mandi, tahu-tahu ada turunan dari material tanah di belakang rumah beliau. Langsung tertimbun tanah di kamar mandi. Jadi baru sejaman bisa ditangani oleh masyarakat kita setempat di sini. Tingginya persis di belakang rumah korban. Jadi ketika pagi tadi beliau ke kamar mandi, tiba-tiba terjadi longsor. Pertama tadi ditemukan masih dalam kondisi pingsan ya. Kemudian kita segera bawa ke rumah sakit umum di Bukit Tinggi. Kemudian beliau meninggal dunia, tidak bertahan. Sejak beberapa hari terakhir, hujan yang mengguyur Kecamatan Palupuh mengakibatkan beberapa lokasi ketinggian dan tebing rawan longsor. Warga diminta waspada akan cuaca buruk yang dapat mengakibatkan longsor dan bencana lainnya. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang disertai badai menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya wilayah ini dilanda banjir bandang, satu korban tewas terseret arus deras banjir. Inilah detik-detik saat sebuah rumah panggung terseret banjir bandang yang menerjang desa Baseang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis sore. Banjir terjadi akibat hujan deras yang disertai petir sejak siang hingga sore hari. Banjir yang datang tiba-tiba membuat sejumlah warga panik. Arus yang deras menyebabkan 130 kepala keluarga di desa Baseang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Dari data sementara, setidaknya satu orang meninggal dunia serta sejumlah warga sempat terseret arus banjir. Rumah apa? Selain rumah, juga sawah sebelah sana. Sawah, terus ini ada enggak ternak juga di sebelah? Ada sana, tinggalan sana ternaknya orang. Begitu. Pak, warga gimana? Mengungsi sementara atau gimana? Yang rumahnya anggota, keluarga yang tinggi-tinggi. Begitu ya, untuk mengamankan diri ya. Iya. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus berupaya mengevakuasi warga di beberapa titik yang dikepung banjir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa, masih seputar banjir. Puluhan rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 1 meter. Sementara itu banjir setinggi 1,5 meter terjadi di pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan puluhan rumah di Jalan Muhajar, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Air dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter merendam pemukiman warga sejak Kamis.
Menurut warga, penyempitan aliran kali Sekretaris menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab banjir. Selain itu, banjir di kawasan ini sebelumnya sempat setinggi 1,5 meter, namun kini sudah berangsur surut. Tadi kurang lebih segini saya nih, yang pertama. Nah, Sekitar berapa meter? 1,5 meter? sekitar 1,5 meter. Sekarang udah mulai surut? Udah mulai surut. Ini biasanya kalau banjir gini berapa lama Pak surutnya Pak? Setelah hujan selesai aja, langsung turun di airnya. Apa sih Pak di sini Pak yang menjadi penyebab banjir di kawasan ini sini? Ya penyempitan kalinya aja. Oh, kalinya agak sempit ya. Sempit. Tapi kalau untuk dikeruk gitu Pak, normalisasi udah sering dilakukan belum Pak di kali ini Pak? Kalau dikeruk sering, coba kalau normalisasi belum pernah. Sementara itu pemirsa, pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Polairut Polda Metro Jaya disiagakan ke lokasi untuk mengevakuasi warga. Bukan kiriman lagi, emang kiriman hujan juga. Dari hulu ya. Iya, dari daerah Hulu Bogor. Ini ketinggian air di paling titik terendah berapa Pak? Tadi 1,5 meter kalau nggak salah di sana. Di ujung sana tuh yang listrik yang biru itu tandanya itu kan. Ini mulai turun apa gimana ya Pak? Turunnya mulai turun. Mulai turun. Tapi nggak ada ini Pak, warga udah biasa dan nggak mengungsi. Sementara itu pemirsa, di Sumedang, Jawa Barat, longsor menutup akses jalan di Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Material longsor merusak rumah dan kendaraan milik warga. Hujan yang mengguyur wilayah Sumedang, Jawa Barat ini mengakibatkan longsor terjadi di Desa Cipasang, Kecamatan Cibugel. Material batu, kayu, dan juga tanah menimbun jalan dan halaman rumah warga. Tak hanya merusak rumah, beberapa kendaraan ikut terseret longsoran. Warga bahu-membahu mengevakuasi material longsoran menggunakan alat seadanya yang menutup jalan desa. Terdapat 10 titik longsoran yang terjadi di Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, dalam sepekan terakhir Indonesia tengah dilanda suhu udara panas yang tinggi. Meski begitu, BMKG menyebut gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia tidak akan terjadi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, suhu udara di Indonesia ada pada temperatur yang tinggi. BMKG menyebut berkurangnya awan yang menutupi matahari menyebabkan radiasi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, pada bulan April, lintasan matahari sedang bergerak menuju belahan bumi bagian utara yang menyebabkan suhu udara sedang panas-panasnya. Meski demikian, BMKG mengatakan Indonesia tidak akan sampai ke cuaca panas ekstrim seperti yang terjadi pada beberapa negara Asia lain seperti Thailand hingga India yang sampai memakan korban. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Radiasi matahari sekarang tinggi, termasuk unsur yang atau bagian radiasi yang kita kenal dengan UV ya, ultraviolet. Itu sebenarnya bagian dari radiasi. Radiasinya tinggi ya, UV-nya juga ikut tinggi seperti itu. Nah, bagian itu yang biasanya sensitif ke kita, ke manusia ya. Nah, ini yang saya kira kita harus hindari. Terutama tentunya kalau saat mencapai nilai yang tinggi. Dan biasanya itu siang pada saat memang matahari terik ya. Kalau dalam kondisi mendung-mendung begini kan ya tidak ada mataharinya gitu. Tidak secara langsung gitu ya radiasi mataharinya. Jadi pada saat terutama di hari-hari yang sangat terik, cerah, radiasi tinggi termasuk ultravioletnya juga tinggi, UV-nya tinggi. Nah, ini yang perlu kita lindungi. Penggunaan topi, pakaian panjang, dan menggunakan tabir surya dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan radiasi sinar matahari yang tinggi belakangan ini. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan. Cuaca panas ekstrim yang terjadi beberapa pekan terakhir membawa berkah bagi teknisi AC. Perbaikan dan perawatan AC alami lonjakan permintaan dari para pelanggan.
Beginilah aktivitas Nurholik, teknisi jasa perbaikan dan cuci pendingin ruangan yang membuka lapaknya di perumahan Suropati Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain jasa perbaikan dan cuci pendingin ruangan, Nurholik juga memperbaiki kipas angin, kulkas, dan barang elektronik lainnya. Menurutnya, sejak beberapa pekan terakhir terjadi cuaca panas ekstrim dan dirinya sering keluar rumah untuk memenuhi panggilan perbaikan dan cuci pendingin ruangan. Untuk jasa servis, dirinya mematok harga Rp150.000 dan itu pun tergantung dari jenis kerusakannya. Untuk cuci pendingin ruangan, Nurholik mematok harga hanya Rp50.000 saja. Untuk perbaikan pendingin ruangan, dirinya sering juga mendapatkan panggilan dari sejumlah perusahaan. Hal ini membuat omset dan berkah pasca Lebaran naik pesat hingga 100%, sampai-sampai dirinya kewalahan untuk memenuhi panggilan jasanya. Mulai dari kemarin ini melonjak, jadi semua konsumen bilangnya panas sekali, AC nggak ada dingin, jadi terasa panas. Banyak yang manggil suruh nyuci, suruh nyervis. Ini udah berapa lama sih kalau cuaca ekstrim panas gini? Sudah 4 hari ini. Udah 4 hari terakhir ini? Iya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lufi, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia terasa menyengat beberapa hari terakhir. Cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh seperti dehidrasi, sehingga kesadaran pun ini menjadi sedikit berkurang. Bagaimana cara masyarakat mengatasi kondisi cuaca panas ekstrim agar tetap sehat dan nyaman? Berikut liputan selengkapnya. Cuaca panas ekstrim membuat daya tahan tubuh menurun. Alhasil, tubuh pun akan lebih rentan sakit atau mengalami berbagai masalah kesehatan. Tentu saja, menjaga asupan agar kondisi tubuh tetap fit, aktivitas lancar, serta kualitas hidup tetap terjaga sangat diperlukan. Pemilihan makanan dan minuman penting, dan apa saja makanan dan minuman tersebut? Cuaca sedang panas-panasnya, perbanyaklah minum air putih, bahkan lebih banyak dari biasanya. Minum air putih sebanyak 3 liter per hari akan membuat tubuh terhidrasi, meski cuaca sedang panas terik. Agar tubuh tetap sehat, jagalah pola makan. Hindari makan makanan yang banyak minyak, es krim yang berlebihan, serta konsumsi kopi dan teh yang juga berlebihan. Konsumsi buah tinggi air sangat dibutuhkan tubuh saat cuaca sedang panas tinggi, seperti semangka, air kelapa, jeruk, dan melon, buah yang mudah didapat di sekitar rumah. Buah tinggi air membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tetap terjaga. Seringkali cuaca panas membuat nafsu makan berkurang. Agar tetap berenergi, diwajibkan konsumsi cemilan yang kaya akan protein seperti yogurt dan kacang-kacangan. Pemirsa, jangan lupa hindari paparan sinar matahari secara langsung dan tetap gunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia berpesta gol 5-0 kala menghadapi Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.